Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita masih membicarakan tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri atau yang disebut dengan aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa aplikasi turunan fungsi trigonometri. Di antaranya ada titik stasioner, fungsi naik atau fungsi turun, dan persamaan garis singgung. Kali ini kita membahas aplikasi turunan fungsi yang lain, yaitu tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah belajar materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri, dan kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Sekarang kita mulai saja untuk membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri tadi. Nah, jadi jika X sama dengan A adalah titik stasioner dari fungsi fx, sehingga f aksen X-nya sama dengan 0, maka ya, yang pertama di sini, jika turunan pertamanya atau f aksen X-nya lebih dari 0 untuk X kurang dari 0, dan f aksen X-nya kurang dari 0 untuk X lebih dari 0, atau turunan keduanya f double aksen X kurang dari 0, maka FA disebut sebagai nilai maksimum dari fx. Dan koordinat A, FA tadi disebut dengan titik balik maksimum. Ya. Jadi, jika turunan keduanya ini F double aksen X ini kurang dari 0, untuk X-nya yang sama dengan A, ya, maka FA itu disebut dengan nilai maksimum. Dan kalau ditanya titik balik maksimumnya, maka titik balik maksimumnya adalah A, FA. Jadi A, FA ini ya. Yang kedua, ini sebaliknya ya. Jika F aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari 0 dan F aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari 0, atau turunan keduanya lebih dari 0, F double aksen X-nya lebih dari 0, maka FA disebut sebagai nilai minimum dari fx, dan koordinat A, FA disebut titik balik minimum. Nah, jadi jika turunan keduanya lebih dari 0 untuk X sama dengan A tadi, maka FA disebut nilai minimum. Kalau ditanya titik balik minimumnya, maka titik balik minimumnya adalah A, FA tadi. Jadi jangan terbalik. Kalau F double aksen X kurang dari 0, maka nilai maksimum. Kalau F double aksen X-nya lebih dari 0, maka nilai minimum. Jadi jangan terbalik. Nah, untuk lebih memahami tentang konsep nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri ini, kita pelajari beberapa contoh soal berikut ya. Nomor 1 dulu. Diketahui fx sama dengan sin 2x, di mana x berada antara 0 sampai 360 derajat. Ingat ya, intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Tentukan nilai maksimum fx dan nilai minimum fx. Untuk menyelesaikan nilai maksimum dan nilai minimum ini ada beberapa langkah ya. Langkah pertama, fungsi tadi kita turunkan sampai turunan kedua. Fx, f aksen X, dan f double aksen X. Terus langkah kedua, kita cari titik stasionernya, sehingga ketemulah nilai X-nya nanti. Langkah ketiga, X tadi kita masukkan atau kita substitusikan ke f double aksen X. Ya. Jika hasilnya nanti negatif atau kurang dari 0, maka dia maksimum. Kalau hasilnya positif atau lebih dari 0, maka nilainya minimum. Jadi dengan istilah lain, turunan kedua ini hanya untuk menguji ya, apakah X tadi menyebabkan maksimum atau minimum. Kalau sudah tahu kita X yang mana yang menyebabkan maksimum dan X mana yang menyebabkan minimum, kita lanjutkan langkah keempat, yaitu kita substitusi ke fungsi awal. Jadi nilai X tadi kita masukkan ke fungsi fx ya, fungsi awalnya fungsi fx, sehingga didapatlah nilai maksimum nanti dan nilai minimum. Langkah kelima,
baru kita buat kesimpulannya ya. Sekarang kita coba dengan langkah pertama dulu ya. Fx sama dengan sin 2x tadi kita turunkan dulu sampai turunan kedua ya. Turunan pertamanya dulu, f aksen x, turunan sin 2x adalah cos 2x, dikali turunan dari 2x adalah 2. Jadi turunan pertamanya adalah 2 cos 2x ya. Terus kita cari lagi turunan keduanya. Turunan cos 2x adalah min sin 2x. Ya, dikali turunan dari 2x adalah 2 dikali 2 di sini berarti 4. Jadi min 4 sin 2x. Jadi turunan keduanya adalah min 4 sin 2x. Langkah kedua kita cari titik stasioner. Kita sudah pelajari kemarin tentang titik stasioner, yaitu turunan pertamanya sama dengan 0 atau f aksen x-nya sama dengan 0. F aksen tadi apa? 2 cos 2x. 2 cos 2x sama dengan 0 ya. Nah, sekarang ini kedua ruas ini kita bagi dengan 2. 2 cos 2x dibagi 2 adalah cos 2x, 0 dibagi 2 adalah 0. Nah, cos 2x sama dengan 0 ini kita rubah bentuknya ke dalam cos x sama dengan cos alfa supaya bisa diselesaikan ya seperti kemarin. Kita rubah cos berapa yang nilainya 0? Cos yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat ya. Jadi cos 2x sama dengan 0 ini berubah bentuknya menjadi cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Nah, di sini sudah membentuk atau sama bentuknya dengan persamaan cos di sini. Cos x sama dengan cos alfa. Berarti x-nya adalah 2x, alfanya adalah 90 derajat ya. Penyelesaiannya adalah x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat atau x sama dengan min alfa ditambah k kali 360 derajat. Kita masukkan x-nya tadi. X-nya tadi adalah 2x ya. 2x sama dengan alfanya tadi adalah 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2 supaya kita ketemu nilai x. Karena tujuan kita adalah mencari nilai x ya. 2x dibagi 2 adalah x, 90 dibagi 2 adalah 45, k kali 360 derajat dibagi 2 adalah k kali 180 derajat. Sekarang kalau k-nya sama dengan 0, k-nya sama dengan 0, berarti 0 dikali 180 adalah 180, ditambah 45 adalah 45, berarti x-nya, sebentar, kalau k-nya sama dengan 0, berarti 0 kali 180 adalah 0, 0 ditambah 45 adalah 45. Berarti X-nya sama dengan 45 untuk K sama dengan 0 ya. X sama dengan 45 untuk K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 1. 1 kali 180 adalah 180. Ditambah 45 adalah 225. Jadi X-nya 225 untuk K-nya sama dengan 1 ya. Jadi X-nya adalah 225 untuk K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 2. 2 kali 180 adalah 360, tambah 45 adalah 405. Jadi X-nya adalah 405 untuk K-nya sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini 405 dia berada di luar interval. Karena interval kita tadi antara 0 sampai 360 derajat. Jadi yang masuk adalah 45 dan 225. Ya. Nah, terus untuk penyelesaian yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya tadi adalah 2X tadi ya. X-nya tadi adalah 2X. Sama dengan min. Alfanya tadi adalah 90 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas juga kita bagi 2. 2X dibagi 2 adalah X. Sama dengan min 90 dibagi 2 adalah min 45. Ditambah K kali 360 dibagi 2 adalah K kali 180. Nah, kalau K-nya sama dengan 0. Berarti 0 dikali 180 adalah 0. Min 45 adalah min 45. Berarti X-nya sama dengan min 45 untuk K-nya sama dengan 0 ya. Nah, min 45 ini berada di luar interval 0 sampai 360. Berarti min 45 tidak masuk penyelesaian. Terus kalau K-nya lagi sama dengan 1. 1 kali 180 adalah 360. Dikurang 45 adalah, kalau K-nya tadi sama dengan 1. 1 kali 180 adalah 180. Min 45 adalah 135. Jadi X-nya 135 kalau K-nya 1 ya. Kalau K-nya 2. 2 kali 180 adalah 360.
min 45 adalah 315. Jadi kalau K sama dengan 2, X-nya adalah 315. Nah, berarti dari sini yang masuk daerah 0 sampai 360 derajat ini adalah 45, 225, dan 135 dan 315. Ya, ada 4 nilai. Keempat nilai X tadi ya kita substitusikan ke F double aksen X. F double aksen X tadi apa? Min 4 sin 2X. Min 4 sin 2X. Nah, sekarang X-nya tadi yang pertama kita coba dulu yang 45 ini ya. X sama dengan 45. Berarti masuk ke sini. 2 kali 45 adalah 90 ya. Berarti min 4 sin 90 derajat. Jadi sama dengan min 4 sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu nilainya 1 ya. Jadi min 4 kali min 4 kali 1 adalah min 4. Min 4 berarti kurang dari 0 atau negatif, maka menyebabkan nilai maksimum. Jadi X sama dengan 45 menyebabkan nilai maksimum. Sebenarnya kita hanya perlu tanda min plusnya saja ya. Masalah angkanya ini sebenarnya tidak penting. Yang penting hanya tahu kita kalau min atau plus. Kalau min dia maksimal, kalau plus dia minimal. Hanya itu yang kita perlukan ya. Terus lagi yang kedua tadi adalah X sama dengan 135. X sama dengan 135. Kita masukkan lagi ke F double aksen X tadi. 2 kali 135 adalah 270 ya. Berarti min 4 sin 270. Sin 270 nilainya adalah min 1. Berarti min 4 kali min 1 adalah positif 4. Nah, ini positif berarti menyebabkan nilai minimum. Terus tadi X lagi, X sama dengan 225. X sama dengan 205 kita masukkan ke fungsi turunan kedua tadi. Berarti 2 kali 225 adalah 450 ya. Berarti min 4 sin 450. Sama dengan min 4 sin 450 itu nilainya 1 ya. Berarti min 4 kali 1 adalah min 4. Berarti negatif atau kurang dari 0. Sehingga menyebabkan nilai itu maksimum. Terus yang keempat, X sama dengan 315. X sama dengan 315 juga kita masukkan ke turunan kedua. Jadi 315 kali 2 adalah 630 ya. Jadi min 4 sin 630 sama dengan min 4 dikali sin 630 itu adalah min 1. Min 4 kali min 1 adalah 4. Ini juga positif sehingga menyebabkan nilai itu minimum ya. Nah, jadi ada dua nilai yang menyebabkan nilai itu maksimum ya, yaitu 45 dan 225. Jadi Fx akan maksimum jika X-nya adalah 45 dan X-nya adalah 225 ya. Nah, sekarang X tadi ini langkah keempat. X tadi kita masukkan ke fungsi awal. Fungsi awal tadi adalah Fx sama dengan sin 2x. Fx sama dengan sin 2x. X-nya tadi adalah 45. Berarti 2 kali 45 adalah 90 derajat. Ya, berarti sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat nilainya 1. Ya. Terus yang kedua, kita masukkan lagi X sama dengan 225. Ke fungsi awal tadi, Fx sama dengan sin 2x, berarti 2 kali 225 adalah 450 ya. Berarti sin 450 nilainya 1. Jadi nilai maksimumnya adalah 1. X yang menyebabkan nilai itu maksimum adalah 45 dan 225 ya. Nah, terus di sini kita lihat nilai X yang menyebabkan nilai itu minimum juga ada dua, yaitu X sama dengan 135 dan X sama dengan 315. Jadi Fx akan minimum jika X sama dengan 135 dan X sama dengan 315. Nah, kita masukkan ke fungsi awal tadi Fx sama dengan sin 2x. Untuk X sama dengan 135, berarti 2 kali 135 adalah 270. Sin 270 nilainya min 1. Begitu juga untuk 315 kita masukkan. 2 kali 315 adalah 630. Sin 630 adalah min 1. Jadi nilai minimumnya adalah min 1 ya. Karena di sini ditanya nilai maksimum dan nilai minimum, berarti kesimpulannya apa? Jadi nilai maksimum dari Fx sama dengan sin 2x tadi untuk interval 0 sampai 360 derajat adalah 1 tadi ya, maksimumnya 1. Tapi seandainya yang ditanya adalah titik balik maksimum, maka titik balik maksimumnya berarti apa? Nah, X-nya tadi adalah 45 ya, 45,1 dan 225,1 ya.
45,1 dan 225,1. Seandainya yang ditanya adalah titik balik maksimum. Kalau yang ditanya hanya nilai maksimum, maka jawabannya adalah 1. Ya. Terus, nilai minimum dari fx sama dengan sin 2x untuk x berada antara 0 sampai 360 derajat tadi, kita dapat adalah min 1. Dengan titik balik minimumnya, kalau kita buat titiknya berarti 135,-1 dan 315,-1. Seandainya yang ditanya titik balik maksimum. Seandainya yang ditanya adalah nilai X yang menyebabkan fungsi itu maksimum, jawabannya adalah 45 dan 225. Fungsi fx, seandainya yang ditanya adalah nilai X yang menyebabkan fungsi itu minimum, maka jawabannya adalah X sama dengan 135 dan X sama dengan 315. Jadi tergantung apa yang ditanyakan, kalian harus teliti. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya. Kalau kita gambar seperti ini. Jadi pada sumbu X itu adalah nilai X-nya berapa? 45, 90 ya, kita buat seperti ini. Sedangkan Y-nya tadi adalah maksimumnya. Di sini maksimumnya adalah 1. Minimumnya adalah min 1. Jadi maksimumnya pada 45 tadi, 45 derajat dan 225 derajat sini, yaitu setinggi 1 di sini ya, besar 1. Dan nilai minimumnya tadi 135 dan 315. Itu sebesar min 1 di sini. Kalau kita gambar seperti ini. Terus lagi kita lihat contoh kedua. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fx sama dengan 4 cos x ditambah cos 2x. Ya. X-nya berada antara 0 sampai 2V. 2V ini 2 kali 180, yaitu 360. Ya. Nah, di sini harus diingat ya, intervalnya antara 0 sampai 360. Langkah pertama sama, kita turunkan sampai turunan kedua. Fx-nya tadi 4 cos x ditambah cos 2x. Turunannya berarti, turunan cos adalah min sin. Ya. Berarti cos X berarti min sin X dikali 4 berarti min 4 sin X. Turunan cos di sini berarti min cos 2X turunannya adalah min 2 sin 2X. Terus kita turunkan sampai turunan kedua di sini. Sama dengan min turunan sin adalah cos X kali min 4 berarti min 4 cos X. Turunan sin 2X adalah cos 2X kali 2 ya. Berarti kali 2 lagi di sini berarti min 4 cos 2x. Nah, langkah kedua cari titik stasionernya. F aksen x sama dengan 0. F aksennya tadi adalah min 4 sin x min 2 sin 2x. Min 4 sin x min 2 sin 2x sama dengan 0. Terus di sini sin 2x ini kita rubah bentuknya ya. Kita masih ingat kalau sin A ditambah B itu sama dengan sin A cos B plus cos A sin B ya. Berarti kalau sin 2B sin 2X di sini atau sin 2A ya sama aja adalah 2 sin X cos X. Jadi kalau sin 2X ini kalau kita rubah bentuknya adalah 2 sin X cos X ya. Dikali 2 di sini di depannya. Nah, terus ini min 4 sin X-nya tetap. Nah, sekarang min 4 sin X-nya tetap dulu. Ini kita kalikan. Min 2 kali 2 adalah min 4 sin X cos X sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini suku pertama min 4 sin X. Suku kedua min 4 sin X cos X. Ya. Ini berarti sama-sama mengandung min 4 sin X. Kita faktorkan min 4 sin X-nya. Berarti suku pertama di sini sudah kita bagi dengan min 4 sin X, hasilnya adalah 1. Suku kedua sini kita bagi dengan min 4 sin X, sisanya adalah plus cos X di sini ya. Jadi kalau kita kembalikan, min 4 sin X kali 1 adalah min 4 sin X, min 4 sin X kali cos X adalah min 4 sin X cos X ya. Jadi ini hanya merubah bentuk saja. Berarti sama dengan 0 ya. Kalau seperti ini, berarti kalau min 4 sin X dikali 1 plus cos X sama dengan 0, berarti min 4 sin X-nya yang 0 atau 1 plus cos X-nya yang 0. Ya, supaya hasil kalinya adalah 0. Jadi bisa yang pertama ini 0, dikali ini kan hasilnya 0. Atau yang kedua ini yang 0, sini 0, dikali min 4 sin X adalah 0. Ya. Jadi bisa yang pertama yang 0 atau yang kedua yang 0. Sekarang kita lihat sini yang pertama dulu, min 4 sin X sama dengan 0.
Min 4 sin X sama dengan 0. Kita bagi min 4. Ya, berarti min 4 sin X bagi min 4 adalah sin X. 0 dibagi min 4 adalah 0. Nah, sin X sama dengan 0. Berapa nilai X-nya? Ya. Sin berapa yang nilainya 0 pada interval 0 sampai 360? Kan yang nilainya 0, X-nya adalah 0 derajat, ya, terus 180 derajat dan 360 derajat. Terus di sini untuk sebelah kanannya 1 plus cos X sama dengan 0. Ini satunya kita pindah ke sebelah jadi min 1. Berarti cos X sama dengan min 1. Cos berapa yang nilainya min 1 pada interval 0 sampai 360? Kan hanya satu nilai yaitu 180 ya. Jadi hanya cos 180 yang nilainya min 1 pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, berarti ada 3 nilai X, 0, 180, dan 360. Langkah ketiga, nilai X ini kita substitusi ke turunan kedua. Turunan kedua tadi min 4 cos X, min 4 cos 2X. Min 4 cos X, min 4 cos 2X. Kita masukkan di sini X-nya adalah 0. Ya, berarti kita ganti min 4 cos 0, min 4 cos 2 kali 0 tadi 0 tetap. Berarti min 4 cos 0, min 4 cos 0. Min 4 cos 0 nilainya adalah 1. 1 kali min 4, min 4. Ya. Cos 0 di sini nilainya 1, 1 kali min 4, min 4. Berarti min 4, min 4, berarti min 8 di sini ya. Terus yang kedua kita masukkan X sama dengan 180 derajat ke fungsi turunan kedua tadi. Cos X berarti cos 180 derajat. Jadi min 4 cos 180 derajat dikurang 4 kali cos 2 kali 180. Berarti min 4 cos 180 dikurang 4 cos 360 ya. Cos 180 nilainya min 1 kali min 4 jadinya positif 4. Cos 360 derajat nilainya 1, 1 kali min 4 adalah min 4. Jadi 4 dikurang 4 adalah 0. Terus yang untuk 360 derajat juga ya. Min 4 cos 360 derajat, 360 derajat kali 2 adalah 720. Min 4 cos 720 ya. Cos 360 nilainya 1 kali min 4 adalah min 4. Cos 720 juga nilainya 1 kali min 4 adalah min 4. Jadi min 4 adalah min 8. Maka di sini ya kita lihat min 8 berarti menyebabkan fungsi itu maksimum. Ya. Sedangkan 0 ini dia masuk ke positif. Positif berarti dia menyebabkan fungsi itu minimum. Min 8 sini maksimum. Jadi nilai X yang menyebabkan fungsi itu maksimum ada dua nilai, yaitu 0 derajat dan 360 derajat ya. Sedangkan nilai yang menyebabkan fungsi itu minimum hanya satu nilai, yaitu 180 derajat ya. Jadi Fx akan minimum jika X-nya 180 derajat. Nah, langkah keempat kita cari nilai minimumnya ya. X sama dengan 180 kita masukkan ke fungsi awal. Fungsi awal tadi adalah 4 cos X plus cos 2X. Sama dengan 4 cos X plus cos 2X ya. Kita ganti X-nya dengan 180. Jadi 4 cos 180 ditambah cos 2 kali 180 adalah 360. Cos 180 nilainya min 1 kali 4 ya. Cos 360 nilainya adalah 1. 4 kali min 1 min 4 tambah 1 min 3. Nah, jadi nilai minimumnya adalah min 3. Sedangkan Fx akan maksimum jika X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 360. Jadi ada dua nilai yang menyebabkan nilai maksimum ya. Sekarang untuk yang 0 dulu kita masukkan ke fungsi awal tadi. Fungsi awal tadi adalah Fx sama dengan 4 cos X plus cos 2X. Kita masukkan sini X-nya 0, berarti 4 cos 0 ditambah cos 0 ya. 2 kali 0 ya 0 ya. Cos 0 nilainya 1. Berarti 4 kali 1 tambah 1. Berarti adalah 4 kali 1 4 tambah 1 5. Terus untuk X 360 juga demikian. Kita masukkan 4 cos X-nya 360 tambah cos 2 kali 360 adalah 720. Cos 720 nilainya 1. Cos 360 nilainya 1 kali 4 4. Berarti 4 tambah 1 5 ya. Terus kita tarik kesimpulannya. Yang kelima, jadi
nilai maksimum dari fx sama dengan 4 cos x plus cos 2x ini untuk interval 0 sampai 2V adalah 5 tadi yang nilai maksimumnya ya, sama 5 ya. Nah, pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 360 derajat. Dengan titik balik maksimum adalah 0,5 dan 360,5. Jadi kalau ditanya nilai maksimumnya, jawabannya adalah 5. Kalau ditanya nilai X yang menyebabkan fungsi itu maksimum, maka jawabannya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 360 derajat. Kalau ditanya titik balik maksimumnya, maka jawabannya adalah 0 derajat, 5 dan 360 derajat, 5 ya. Terus nilai minimum dari fx sama dengan 4 cos x plus cos 2x ini untuk x berada antara 0 sampai 2V adalah min 3 tadi. Pada x sama dengan 180 derajat. Dengan titik balik minimumnya 180 derajat, min 3 ya. Oke. Terus satu contoh soal lagi. Nah, misalnya di sini tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan min 4 cos x plus 12 ya, pada interval 0 sampai 360 derajat. Langkah pertama seperti tadi kita turunkan sampai 2 kali. Fx-nya adalah min 4 cos x plus 12. Turunan pertamanya, turunan min 4 cos x adalah turunan cos kan min sin x ya, kali min 4 berarti positif 4 sin x. 12 diturunkan nilainya 0, tidak usah ditulis lagi. Turunan keduanya, turunan sin x adalah cos x kali 4, berarti 4 cos x. Titik stasionernya, langkah kedua titik stasionernya, f aksen x sama dengan 0, berarti 2 sin x sama dengan 4 sin x sama dengan 0, berarti 4 sin x sama dengan 0. Kita bagi 4, ya, 4 sin x dibagi 4 adalah sin x, 0 dibagi 4 adalah 0. Kita rubah bentuknya ke bentuk umum ini, sin x sama dengan sin alfa. Sin x sama dengan sin alfa. Rumusnya kemarin kan mencarinya adalah x sama dengan alfa ditambah k kali 360 atau x sama dengan 180 min alfa ditambah k kali 360 ya. Berarti x-nya tadi adalah x ya, sedangkan alfanya adalah 0. Kita ikuti sini, x-nya tetap x, alfanya tadi 0 ya, tambah k kali 360. Nah, sekarang sini berarti 0 ditambah k kali 360 adalah k kali 360 ya. Jadi x-nya sama dengan k kali 360. Terus di sini, kalau k-nya 0, berarti kan 0 kali 360 didapatlah x-nya sama dengan 0 ya. Kalau k-nya 1 kali 360 adalah 360 ya. Berarti k-nya sama dengan 1 untuk x-nya sama dengan 360. Jadi didapatlah x sama dengan 360 untuk k-nya sama dengan 1. Nah, yang di kanan x sama dengan 180 min alfa ditambah k kali 360 ya. Jadi x-nya tadi adalah x ya, di sini x-nya adalah x. 180 dikurang alfa, alfanya adalah 0 ditambah k kali 360. Berarti x sama dengan 180 dikurang 0 adalah 180 ditambah k kali 360. Kalau k-nya 0, berarti 0 kali 360 adalah 0, ditambah 180 adalah 180. Jadi didapat x sama dengan 180 untuk k-nya sama dengan 0. Kalau k-nya 1 kali 360 adalah 360, tambah 180 adalah 540. Jadi x-nya sama dengan 540 kalau k-nya 1. Nah, ini berada di luar interval karena interval kita tadi adalah 0 sampai 360 derajat. Berarti ini tidak masuk ya. Jadi hanya 3 nilai, 0, 180 dan 360. Nah, ini kita substitusi ke persamaan kedua. Ya, ke turunan kedua maksud Ibu. Turunan keduanya tadi adalah 4 cos x ya. Jadi x sama dengan 0, x sama dengan 180, dan x sama dengan 360, kita masukkan ke turunan kedua. Turunan kedua tadi adalah 4 cos x. Kita masukkan x-nya sama dengan 0, berarti 4 cos 0. Cos 0 nilainya 1. 1 kali 4 adalah 4. Positif ya, berarti kalau positif menghasilkan minimal nanti. Terus x-nya sama dengan 180, kita substitusi lagi. Cos 180
ya. 4 cos 180. Cos 180 nilainya min 1 kali 4 berarti min 4. Ya, min 4. Berarti dia menghasilkan kurang dari 0 atau negatif. Berarti dia nanti menghasilkan nilai itu maksimum. Ya. Jadi jangan terbalik-balik ya. Kalau negatif itu maksimum, kalau positif itu minimum. Ya. Kalau X-nya sama dengan 360, kita masukkan lagi. Berarti 4 cos 360. Cos 360 nilainya 1 kali 4 adalah 4. Ya. Ini positif, berarti dia menghasilkan nilai minimum. Jadi Fx akan minimum jika X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 360. Ya. Nah, kita masukkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 360 tadi ke fungsi awal Fx. Fungsi awal tadi adalah Fx sama dengan min 4 cos X plus 12. Ya, min 4 cos X plus 12. Kita masukkan X-nya 0, berarti min 4 cos 0 plus 12. Cos 0 itu nilainya 1, kali min 4 adalah min 4, tambah 12 adalah 8. Jadi Fx-nya sama dengan 8. Kita masukkan lagi X sama dengan 360 ya, ke Fx tadi. Berarti min 4 cos 360 tambah 12. Cos 360 nilainya 1 kali min 4 adalah min 4 tambah 12 adalah 8. Jadi nilai maksimumnya adalah 8. Nilai minimumnya adalah 8. Nah, sekarang nilai maksimumnya. Nilai maksimum jika X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat kita masukkan ke fungsi awal tadi. Berarti min 4 cos 180 tambah 12. Cos 180 nilainya min 1 kali min 4 berarti positif 4. Tambah 12 adalah 16 ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 16. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi nilai maksimumnya adalah 16 untuk X sama dengan 180. Dan nilai minimumnya adalah 8 tadi ya. Untuk X sama dengan 0 derajat dan 360 derajat. Jadi sudah ada 3 contoh soal yang Ibu kasih. Ibu rasa itu lebih dari cukup 3 contoh soal itu untuk kalian bisa memahami tentang nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas aplikasi turunan fungsi yang lain, yaitu tentang selang kecekungan fungsi trigonometri. Jadi kalau kalian tahu apa yang akan dipelajari yang akan datang, kalian bisa belajarnya lebih dulu. Yang pelajari lebih dulu bisa kalian pelajari, ambil dari internet seperti YouTube, Google ya, ataupun rumah belajar, ruang guru, ataupun bisa dari buku paket atau buku catatan kakak kelasnya terdahulu juga boleh ya, silahkan. Sehingga ketika Ibu menjelaskan materi tersebut, kalian akan lebih mudah memahaminya. Nah, jangan lupa kalian harus selalu jaga kesehatan, tetap semangat ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.